Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama tim anggaran pemerintah daerah DKI Jakarta menyepakati kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara APBD DKI 2025 sebesar 91,14 triliun rupiah. Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengatakan besaran APBD itu terdiri dari pendapatan daerah 81,68 triliun rupiah dan penerimaan pembiayaan sebesar 9,45 triliun rupiah, serta belanja daerah sebesar 82,32 triliun rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar 8,81 triliun rupiah. Sebelum menyepakati besaran APBD tahun 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi pekan lalu. Sekretaris Komisi A Mujiono merekomendasikan anggaran secara bertahap untuk memperbanyak CCTV dan petugasnya. Terkait dengan kebutuhan managed service CCTV, khususnya untuk keamanan pada wilayah rawan konflik dan kriminalitas, Komisi A merekomendasikan dialokasikan anggaran secara bertahap, mengingat masih minimnya, yakni hanya sebanyak 747 titik. Sementara berdasarkan kajian PwC diperlukan lebih kurang 70.000 CCTV di Jakarta. Selain itu, Komisi A merekomendasikan pentingnya untuk menyediakan tenaga monitoring yang memadai. Selanjutnya, Ketua Komisi B DKI Jakarta, Nova Harifan Paloh, merekomendasikan agar PT Food Station Cipinang Jaya mengantisipasi pangan menjelang Tahun Baru, Natal, dan pelaksanaan pilkada. Melakukan antisipasi terkait ketersediaan pangan menjelang Tahun Baru, Natal, dan pelaksanaan pilkada. Peristiwa-peristiwa tersebut umumnya memicu peningkatan permintaan pangan yang signifikan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang menjadi stabilitas harga dan ketersediaan pasokan. Lalu Sekretaris Komisi C Suhud Alinuddin merekomendasikan agar Badan Pengelolaan Aset Daerah DKI Jakarta membuat sistem pengelolaan aset yang lebih optimal. Komisi C menekankan kepada BPAD agar membuat sistem pengelolaan aset sedemikian rupa sehingga aset-aset yang dimiliki terdata, terkontrol, dan termanfaatkan dengan baik. Komisi C mendorong BPAD untuk mengambil alih aset-aset daerah yang tidak digunakan dengan baik atau tidak menghasilkan pendapatan agar dialihkan kepada pihak ketiga atau dikerjasamakan sehingga aset tersebut dapat menghasilkan pendapatan daerah. Ketua Komisi D Yuke Yurike merekomendasikan agar Pemprov mempercepat pengurangan kawasan kumuh di Jakarta, baik melalui intervensi infrastruktur permukiman maupun penggunaan skema konsolidasi tanah vertikal. Mengingat banyaknya ditemui kawasan kumuh di Jakarta termasuk di pusat kota, Komisi D menilai perlunya penguatan alokasi anggaran untuk percepatan pengurangan kawasan kumuh di Jakarta, baik melalui intervensi infrastruktur pemukiman maupun penggunaan skema konsolidasi tanah vertikal ataupun sejenisnya untuk mendapatkan ruang atau space untuk peningkatan kualitas kawasan di sekitar hunian. Terakhir, Sekretaris Komisi E, Justin Andrian, merekomendasikan agar program sekolah swasta gratis tetap berjalan. Namun demikian, program tersebut tidak menghilangkan program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Komisi E merekomendasikan program sekolah gratis untuk seluruh sekolah di Jakarta dengan tidak menghilangkan program KJP Plus dan KJMU yang sudah berjalan, karena program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak anggaran yang dapat diefisienkan untuk terlaksananya program ini. Dengan selesainya penjelasan eksekutif dan masukan dari para pimpinan dan anggota Badan Anggaran, maka rapat Badan Anggaran pada hari ini terkait rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025 sebesar 91 triliun 142 miliar 78 juta 196.731. Saya tanyakan, apakah dapat disetujui? Alhamdulillah. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah yang dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2024, disepakati bahwa pelaksanaan penandatanganan MOU kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD 2025 akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 November 2024. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.